laporan magang kemarin. Oh, masalah magang? Iya. Magang ya? Iya. Oh, gini aja lah. Dosennya nggak ada di sini. Iya. Udah, saya akan nanya kamu dulu tentang pembelajaran selama daring. Yuk. Ya, baik, siap. Ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ibu tanya ya. Iya, siap. Ya, nggak apa-apa ya. Iya. Yuk, masuk sini. Jadi tujuannya mau ini ya? Iya, mau. Mau konsultasi tentang magangnya. Iya. Ini aja. Kan dosennya lagi apa? Lagi ada kegiatan baru. Saya akan menanyai kamu ya. Siapa namanya? Joseph ya? Iya. Joseph untuk tentang pembelajaran selama daring. Boleh? Boleh, Bu. Siap. Siap? Siap. Oke. Jadi gini, untuk kali ini kita nggak apa-apa buka masker karena kan untuk sementara nanti dibersihin atau bagaimana ya. Oke. Ini ibu kan mau nanya, kan pembelajaran daring ini kan kita lakukan setelah ada COVID ini ya. Iya. Kapan itu COVID itu? Maret 2019. Maret 2019. Iya. Tapi waktu itu kita belum ini ya. Iya, masih masuk. Masih masuk ya, masih Iya. kata enggak. Terus dimulai kita pembelajaran daring kapan itu? Bulan Agustus 2019. 2019. Iya. Udah lama ya sampai sekarang ini ya. Iya. Oh, sip lah, nggak salah lah saya nanya ya kepada Joseph bahwasanya pembelajarannya misalnya mata kuliah apa aja yang pernah kamu ikutin? Kemarin saya ikuti mata kuliah hidrolika, Bu, sama ibu. Hidrolika. Iya. Terus yang lain? Drainase, Bu. Drainase. Udah. Kalau gitu ibu nanya tentang sekitar drainase dan hidrolika ya. Jadi kan gini, itu pembelajaran tatap muka atau luring itu dan daring sebenarnya hampir sama ya, cuma bedanya untuk konsultasi itu tidak bisa secara langsung karena penyampaian si dosen tersebut kan bisa tidak merasa pas gitu ya, tapi karena keadaan COVID maka diberlakukan. Cuman ibu mau nanya, apakah yang kamu ikutin ya, kalau ibu ya selalu memberikan ada tugas untuk pertemuan kuliah pertama itu kan ada kontrak ya, kontrak perkuliahan, yaitu misalnya dalam kontrak perkuliahan itu kan ada RPS, rencana pembelajaran 1 semester kan gitu ya. Iya. Tapi dalam pembelajaran tersebut kan ada tugas yang penting ya, ada kontrak yang pertama itu apa tuh namanya TR ya, Iya. tugas rutin, kemudian apa tuh CBR, Iya. kemudian CGR ya. Iya. Jadi kemudian ada keempat itu apa, rekayasa ide ya, rekayasa ide, terus apa mini riset ya, Iya. mini riset, dan terakhirnya project report ya. Ibu nanya, menurut kamu dengan 6 tugas itu bisa nggak diikuti mahasiswa selama daring ini? Kalau sebagian, kalau contohnya tugas rutin masih bisa, Bu. Tapi kalau ini riset karena melakukan penelitian bersama kelompok kayaknya ada kendala, Bu. Soalnya nggak bisa jumpa, Bu. Dan sebagian proyek juga tidak menerima penelitian karena COVID kemarin. Gitu ya, jadi agak berat ya melaksanakannya, tapi harus dikerjakan ya, wajib dikerjakan ya. Iya. Itu yang 6 tugas itu TR itu apa masih? Coba bisa, masih ingat nggak kamu? Oh, yang apa itu? kontrak itu. Yang pertama itu ada tugas rutin. Tugas rutin itu biasanya apa yang dilakukan dosennya? Ya ibu aja lah, nggak apa-apa. Kalau misalnya ibu kurang pas, ya sebutkan aja, Bu, nggak cocoknya ibu ini. Tapi bagaimana tentang tugas itu yang biasa dilakukan dosen, ya boleh juga yang ibu terapkan ke mahasiswa. Ya, tugas rutin kalau kemarin, Bu, diberikan tugas tentang mengenai materi yang dipelajari saat itu. Iya. Ya. Terus yang apa aja itu? Kemudian, Bu, kalau CBR melakukan kritik terhadap buku dengan topik hidrolika, Bu, yang di dalamnya terisi rangkuman materi, kelemahan dan kelebihan isi buku. Terus? Kemudian kalau CGR, Bu, mengambil 3 jurnal
satu jurnal dari Unimed dan 2 jurnal dari luar Universitas Unimed untuk membandingkan dosennya, kalian dosennya. Oke. Iya. Terus yang banyak Kalau rekayasa ini dia penyampaian suatu ide tentang hidrolika, iya, materi hidrolika. hidrolika gitu ya. Iya. Terus yang terakhir diapakan jadinya? Yang terakhir kemudian dilakukanlah sebuah proyek report. Proyek report itu mempresentasikan semua tugas-tugas yang dikerjakan ini tadi, semua. Ya, kayaknya santai aja. Kita kan dalam hal ini kan ingin mengetahui. Mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru, bukan tahun ajaran baru, semester yang baru Februari nanti bisa kita tatap muka atau luring. Kan tadi Joseph bilang pernah ngikutin mata kuliah ibu yaitu hidrolika. Ibu ingin nanya juga ya, ingin mengembalikan ingatan. Jangan sampai lusa. Jadi ingatannya misalnya kan mata kuliah hidrolika itu kan biasanya kan tentang aliran. Hidrolika pergerakan aliran. Kalau aliran itu kan ada berapa macam itu biasanya yang diketahui? Dasar-dasar santai aja. Yang kemarin saya belajar, saya ingat ada 2 aliran, aliran terbuka sama aliran tertutup. Itu yang diberikan Iya. itu untuk biasanya dasarnya masih ya. Iya, benar. Aliran terbuka dan tertutup. Kalau untuk aliran terbuka itu apa aja itu? Aliran terbuka itu seluruh aliran yang permukaannya terpengaruh dengan udara luar gitu. Gitu. Iya, biasanya untuk meneruskan air hujan, air yang tidak mengganggu kebersihan dan kesehatan lingkungan. Itu aliran terbuka ya. Iya. Kalau tertutup Kalau tertutup kebalikannya Bu, terpengaruh tidak terpengaruh oleh udara luar. Oh itu ya, Iya. untuk aliran yang pertama gitu ya. Kalau apa perbedaan antara kedua itu ada perbedaan jelas lah ya. Ya ada Bu. Perbedaannya itu Bu, keberadaan permukaan bebasnya. Gitu ya. Mungkin kalau saluran terbuka dia memiliki permukaan bebas gitu. Kalau yang tertutup tidak memiliki. Ya, bisa. Iya. Itu yang memang disampaikan gitu ya, aliran terbuka jadi bisa juga berapa aliran itu terbagi juga dalam pergerakan ya, laminar dan turbulen gitu ya. Iya. Laminar itu misalnya dia dalam keadaan konstan. Nah, ini kalau dipikir pemikiran Joseph sekarang dalam keadaan apa ini? Laminar apa turbulen? Hah? Ini ibu tengok agak takut-takut, tunduk-tunduk gitu kan? Iya. Takut kena spontan gitu ya? Iya, tiba-tiba. Sebenarnya nggak apa-apa, itu aja jawab aja. Iya. Jadi nggak aja kita ini wawancara bagaimana pemahaman tentang materi yang diberikan dan dianggap aja ujian sementara gitu. Ujian kan ada beberapa ujian kan Iya. gitu ya. Tahap pertama misalnya ujian tengah semester, kemudian akhir semester. Kamu kayak mau diwawancarai sama polisi enggak? Itu enggak apa-apa, cerita aja ya. Iya. Kan untuk perhitungan air itu kan ada berdasarkan perhitungan hidrolika dan hidrologi. Biasanya kan itu digabungan kalau di lapangan drainasenya, kalau kita biasa parit, tapi di dalam pelajaran keteknikan itu disebut biasanya drainase. Nah, untuk perhitungan drainase kan kira-kira yang didapat dari yang diberikan dosen tersebut atau diberikan di guru Mira itu bisa nggak kamu menerapkan di lapangan secara sederhana aja, misalnya apa itu, bagaimana contohnya? Atau gini aja, apa fungsi drainase itu? Kalau fungsi drainase Bu, dia untuk mengeringkan lahan yang lebih rendah dari genangan air dia, agar tidak merusak infrastruktur bawah tadi. Jadi air yang ada di lahan itu masuk ke drainase gitu. Iya. Oh ya, oke.
terus kapasitas drainase itu disesuaikan dengan kebutuhan, dengan kemampuan dari drainase dengan air yang ada di lahan tersebut ya, yang masuk ke situ. Oke. Kalau perhitungan itu bagaimana yang biasa, bukan yang biasa, yang pernah lah. Saya nggak itu, harusnya kan ada kalkulator atau cara-cara ingat aja gitu kan, nanti jadi seorang seorang supervisor kan, jadi harus mengetahui. Kira-kira bisa nggak kasih contoh sama Ibu? Kalau contoh yang saya ingat Bu, menghitung debit air ya. Gimana? Kalau debit itu yang meter kubik per detik ya? Iya. Terus? Kalau mencari debit Bu, dia volume per waktu atau V per T gitu. Kemudian mencari volumenya Bu, kita kalikan debit dikali waktu dia. Gitu ya. Iya. Jadi dimensinya tergantung dari bentuk daripada drainase itu ya. Iya, Bentuk atau saluran tersebut ya. Iya. Oke, bisa juga lah ya. Ibu nanya, tugas-tugas yang diberikan dosen itu biasanya kalian itu mengerjakan semua apa enggak selama daring ini? Yang masih bisa dikerjakan Bu, dikerjakan semua. Iya. Ya, kalau kelompok dia kadang nggak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena itu Bu, karena online ini Bu, semua Berbeda, ya. berbeda-beda tempatnya semua. Jadi, tapi kan seharusnya diberikan sesuai dengan keadaan. Kalau Ibu bagaimana? Apakah biasanya kan Ibu gini, selalu buat soal itu yang di drainase di sekitar Anda kan gitu ya, di sekitar lingkungan Anda, jadi carinya masing-masing. Kemudian kan didiskusikan dulu kan, terlebih dahulu. Oke. Pendapat Joseph, mudah-mudahan ini kan mau selesai kita COVID ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka. Apa gambaran Joseph selama COVID ini tentang pembelajaran? Apakah tingkat ya kemampuan mahasiswa itu menurun? Apakah dosen itu makin semangat dan dosen itu bisa apa jadinya? Kalau menurut saya selama pelajaran daring ini Bu, banyak kendala sebenarnya. Jadi mahasiswa dia tingkat mau dia untuk mengikuti pembelajaran dia agak menurun. Ada yang masalah jaringan, masalah itu tugas-tugas dari nggak bisa dikerjakan secara berkelompok dia. Gitu ya. Iya. Jadi termasuk paketnya pun bisa mempengaruhi paketnya. Iya, paketnya. Ada dapat dari ini rupanya instansi. Nggak semua dapat, hanya sebagian dia dapat. Sebagian ya. Iya. Tidak mensyukuri aja lah. Iya. Karena begitu keadaannya. Oke, jadi saya tadi memanggil Joseph secara spontan, mudah-mudahan tidak terganggu dan mudah-mudahan saya ingin hanya mendapatkan informasi bagaimana selama ini pembelajaran yang mahasiswa dapatkan dari dosen dan dosen juga sama mahasiswa, jadi saling take and give ya. Ada juga beberapa teori-teori atau metode pembelajaran di dosen. Oke, terima kasih. Mohon maaf mungkin secara dadakan gini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali.